Halo semuanya, perkenalkan saya Fadli Noval Rahman dengan NIM 182190043. Saya akan menjelaskan tentang tugas proyek kelompok yang berjudul Smart Waste Management System. Penjelasan akan dimulai dari pendahuluan, kemudian studi literatur, kemudian analisis masalah dan peluang, kemudian analisis kebutuhan sistem, dilanjutkan dengan perancangan dan implementasi, kemudian penjelasan tentang kontribusi saya pada tugas proyek kelompok ini, dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang dari masalah Smart Waste Management System ini adalah pada sistem pengelolaan sampah yang sekarang, Dinas Lingkungan melakukan pengecekan tempat sampah pada setiap tempat sampah yang tersedia di umum secara berkala dengan waktu yang sudah terjadwal. Ketika sampah tersebut sudah penuh atau menimbulkan bau yang tidak sedap, dan sampah juga berserakan di sekitar TPS, pekerja akan membersihkan dan mengosongkan tempat sampah. Proses ini dinilai kurang efisien karena pekerja harus mengecek terlebih dahulu satu persatu tempat sampah mana yang sudah penuh. Apalagi mengingat besarnya jumlah tempat sampah yang tersebar di lingkungan perkotaan, terutama di Kota Bandung. Proses ini juga dinilai kurang efektif karena perbedaan lokasi tempat sampah akan mempengaruhi kecepatan penuhnya tempat sampah. Kemudian rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana IoT dapat meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Kota Bandung. Kemudian, sistem pengelolaan sampah seperti apa yang dapat meningkatkan kemudahan dalam pengendalian tingkat kepenuhan dan intensitas bau dari tempat sampah. Kemudian tujuannya adalah yang pertama, mengenali peran IoT dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah di Kota Bandung, mengembangkan dan menguji sebuah sistem pengelolaan sampah berbasis IoT untuk meningkatkan kemudahan dalam pengendalian tingkat kepenuhan dan intensitas bau dari tempat sampah. Selanjutnya ada cakupan. Yang pertama, hasil akhir dari sistem berupa prototipe yang merupakan hardware dari sistem dan perangkat software yang berbasis website. Yang kedua, jenis sampah dibatasi pada sistem ini adalah sampah yang kering. Yang ketiga, fungsionalitas sistem dibatasi pada pengelolaan sampah yang telah ada di tempat sampah tersebut. Yang keempat, pemberitahuan notifikasi kepada pengguna dari hasil pengelolaan tempat sampah dibatasi pada hasil yang menunjukkan tempat sampah telah memenuhi tingkat kepenuhan atau intensitas bau yang ditetapkan. Selanjutnya, metodologi yang digunakan dalam tugas proyek kelompok ini adalah metodologi waterfall dengan beberapa langkah yang dilakukan, yaitu perencanaan solusi sistem, yang kedua, desain arsitektur dari solusi sistem, yang ketiga, perancangan rangkaian sistem, yang keempat, pemrograman sistem, yang kelima, solusi sistem. Selanjutnya, studi literatur. Studi literatur yang kelompok saya lakukan adalah terkait tentang IoT dan juga mencari penelitian terkait yang berhubungan dengan Smart Waste Management System ini. Yang pertama, terkait dengan Internet of Things. Internet of Things merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar things atau benda fisik melalui jaringan internet. Things atau benda yang dimaksud di sini adalah suatu entitas fisik yang tertanam atau yang biasa juga dikenal dengan embedded system. Pada IoT terdapat beberapa layer yang biasanya digunakan. Salah satu arsitektur IoT adalah arsitektur three layer, yang terdiri dari perception layer, network layer, dan application layer. Layer pertama yaitu perception layer. Perception layer ini merupakan bagian sensor fisik yang berada dalam rancangan IoT yang ditanamkan pada benda fisik. Nah, perception layer ini merupakan suatu benda fisik yang dapat terlihat yang sebenarnya benda tersebut dapat terhubung dengan internet. Yang kedua ada network layer. Network layer ini merupakan cara atau protokol komunikasi yang digunakan oleh things atau benda untuk berkomunikasi satu sama lainnya. Dan yang ketiga ada application layer, yaitu layer aplikasi. Atau bisa juga disebut dengan business layer. Aplikasi, karena aplikasi adalah suatu benda yang dapat digunakan oleh pengguna atau dapat dilihat
oleh pengguna. Kemudian tentang penelitian terkait. Penelitian yang terkait yang kelompok kami bahas ada 2. Yang pertama, Smart Waste Collection Monitoring and Alert System using IoT oleh CESO DKK 2019 yang berlatar belakangkan di negara Malaysia karena pada negara Malaysia tercatat 23.000 ton sampah yang dihasilkan setiap harinya. Berdasarkan masalah tersebut, diidentifikasilah sebuah solusi berbasis Internet of Things yang melakukan monitoring terhadap alur pembuangan sampah dan mengirimkan hasilnya kepada pengelola sistem jika suatu tempat sudah dinyatakan bersih. Solusi ini dapat menyelesaikan permasalahan sampah di suatu tempat sampah yang tidak terkontrol dengan adanya notifikasi peringatan yang selalu diberikan jika terdapat tempat sampah yang mencapai kondisi tertentu. Nah, pada penelitian kali ini, yang diukur adalah tingkat kepenuhan tempat sampah dan setelah tingkat kepenuhan tersebut mencapai suatu kondisi tertentu, dia akan memberikan notifikasi kepada pengelola sampah untuk melakukan pembersihan. Yang kedua, penelitian yang kedua adalah Solid Waste Collection as a Service using IoT Solutions for Smart Cities oleh Sanghita DKK tahun 2018. Hal ini berlatar belakangkan di India karena masalahnya adalah di India peningkatan populasi cukup pesat dan sampah padat sangat tinggi jumlahnya. Sehingga butuh suatu sistem untuk memecahkan permasalahan ini. Pada penelitian kali ini, sistemnya sama dengan penelitian sebelum yang pertama, namun perbedaannya adalah pada penelitian kali ini, ia menggunakan suatu model machine learning untuk menentukan rute terbaik dalam mengambil tempat sampah yang sudah penuh. Jadi ketika ada notifikasi beberapa tempat sampah yang penuh, sistem mereka akan mencari rute terdekat untuk mengambil tempat sampah penuh yang paling dekat dari pengelola sampah. Kemudian analisis masalah dan peluang dari proyek kelompok. Yang pertama adalah pengelolaan tempat sampah. Pada diagram Fishbone dapat dilihat bahwa pada pengendalian tempat sampah tidak ada penanda tertentu jika tempat sampah penuh atau kotor. Kemudian tidak ada suatu sistem yang mengakomodir pengendalian ini. Kemudian ada kebersihan tempat sampah. Tidak ada penanda tertentu jika tempat sampah penuh atau kotor. Sulitnya pengendalian kondisi tempat sampah. Dan yang ketiga ada penumpukan sampah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan sulitnya pengendalian kondisi tempat sampah. Sehingga menghasilkan suatu masalah utama yaitu masalah pengelolaan sampah. Kemudian peluang yang ada yaitu yang pertama, perkembangan teknologi yang sangat pesat terutama pada bidang IoT. Yang kedua, kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah dapat ditingkatkan dan juga kuantitas jumlah tempat sampah dapat ditingkatkan sehingga dengan adanya jumlah tempat sampah yang banyak sampah tidak akan menumpuk. Kemudian analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem ini terdiri dari functional requirement dan juga non-functional requirement. Functional requirement-nya adalah dari sistem Smart Waste Management System. Yang pertama adalah sistem mampu terhubung ke jaringan internet. Yang kedua, sistem mampu mengukur tingkat kepenuhan sampah pada tempat sampah setiap 2 jam. Yang ketiga, sistem mampu mengirim hasil pengukuran sensor ke basis data pada server. Yang keempat, sistem mampu menentukan tingkat kepenuhan dan intensitas bau maksimal dari tempat sampah. Yang kelima, sistem mampu mengirim notifikasi pada halaman website ketika tempat sampah terdeteksi penuh atau terlalu bau. Yang keenam, sistem mampu mengunci tempat sampah secara otomatis jika kepenuhan atau intensitas bau telah mencapai batas yang ditentukan. Kemudian, terdapat juga non-functional requirement, yaitu yang pertama, sistem mudah digunakan oleh pengelola tempat sampah. Yang kedua, website dapat dibuka dalam kurun waktu kurang dari 3 detik. Yang ketiga, website dapat dibuka baik melalui komputer maupun ponsel pintar. Yang keempat, perangkat keras sistem dapat bertahan selama 1 tahun setelah dipasang pada tempat sampah. Dan yang kelima, sistem dapat selalu berfungsi 24/7. Kemudian masuk ke bagian perancangan dan implementasi. Komponen yang kelompok saya gunakan yang pertama ada
mikrokontroler ESP32 sebagai komponen utama dari dari tempat sampah yang akan dikembangkan. Yang kedua, sensor gas MQ2. Sebenarnya gas ini akan mendeteksi kadar metana yang merupakan salah satu gas yang paling banyak ditimbulkan oleh sampah. Yang ketiga, sensor ultrasonik yang merupakan sensor pendeteksi gerak. Yang keempat ada servomotor SG90. Dan yang kelima ada HTTP web server dan juga database yang menggunakan Firebase. Berikut ini merupakan diagram blok dari sistem, yaitu pada kotak yang paling kiri terdapat tempat sampah yang terdiri dari yang tertanam suatu perangkat IoT yang dapat terhubung dengan cloud server dan website. Kemudian petugas kebersihan dapat mengakses website tersebut untuk memonitor kondisi tempat sampah. Kemudian ini merupakan rangkaian dari sistem di mana terdapat ESP32 yang dipasangkan sensor MQ2 gas, sensor ultrasonik, dan juga motor servo. Kemudian ini merupakan diagram ada dari sistem. Yang pertama adalah mulai, yang kedua mikrokontroler terhubung dengan internet. Yang kedua sistem mencoba terhubung dengan basis data. Apabila koneksi berhasil, sensor akan mengkonfigurasi motor servo. Kemudian sensor ultrasonik dan gas melakukan sensing. Hasil sensing akan di-write atau ditulis ke basis data. Kemudian data yang telah dituliskan di basis data akan ditampilkan pada website, dan apabila jarak dari sensor ke tempat sampah kecil atau level gas metana melebihi batas, maka motor servo akan mengunci tempat sampah dan mengirimkan peringatan kepada website. Jadi di websitenya apabila mencapai bau tertentu dan juga level tertentu akan ada peringatan atau notifikasi. Kemudian ini merupakan pembuatan prototipe tempat sampah yang dibuat menggunakan suatu kotak yang cara penggunaannya adalah pintu tempat sampahnya itu harus ditekan terlebih dahulu untuk membuang sampahnya. Nah, apabila nanti sensornya sudah mendeteksi kadar gas tertentu dan juga mencapai tingkat ketinggian tertentu, maka di balik pintu dari tempat sampah tersebut akan ada motor servo yang akan mengunci pintu tempat sampah tersebut. Kemudian ini adalah tampilan website dari Smart Waste Management System. Dapat dilihat grafik tingkat volume tempat sampah dari waktu ke waktu, grafik tingkat bau tempat sampah dari waktu ke waktu, dan juga terdapat status tempat sampah. Nah, pada gambar kali ini diambil pada saat kondisi tempat sampah penuh, namun tidak ada bau karena pada saat pengujian tidak menggunakan benda yang bau. Kemudian adalah kontribusi yang saya lakukan selama pengerjaan tugas proyek kelompok ini. Dari penulisan laporan, saya mendapatkan bagian untuk menulis latar belakang, usulan konsep, kemudian saya juga mendapatkan suatu penelitian terkait dan juga merangkumnya dan memasukkannya ke dalam laporan, yaitu penelitian yang berjudul Solid Waste Collection as a Service Using IoT Solution for Smart Cities. Kemudian terdapat juga subbab integrasi sistem dan juga kesimpulan dan tindak lanjut. Pada bagian implementasi, saya mendapatkan bagian melakukan desain antarmuka dari website, melakukan implementasi antarmuka menjadi website dengan memprogram web dari sisi front-end menggunakan React.js, dan juga mengintegrasikan web dengan perangkat tempat sampah, serta menghubungkan web tersebut dengan database yaitu Firebase, serta pada sisi program di ESP32-nya yang membutuhkan suatu kredensial Firebase.
Kemudian berikut ini merupakan video demo dari prototipe yang telah kelompok saya buat. Nah, itu dapat dilihat terdapat kotak dan juga suatu penutup yang ketika ditekan dia akan terbuka. Jadi cara membuang sampahnya adalah dengan memasukkan sampah ke tempat sampah dengan cara didorong. Nah, terus pada bagian atasnya terdapat sensor sensor gerak yang akan mendeteksi sensor ultrasonik yang akan mendeteksi level kepenuhan dari tempat sampah, dan juga terdapat sensor gas yang berada di samping dari sensor ultrasonik tersebut. Nah, Nah, dapat dilihat ketika sensornya di-trigger menggunakan jari, motor servonya akan bergerak dan mengunci tempat sampah. Jadi dari luar eh, sampah tidak bisa masuk lagi karena tempat sampahnya sudah otomatis terkunci. Baiklah, sekian eh, video video penjelasan saya tentang tugas proyek kelompok yang saya lakukan bersama teman kelompok 10, yaitu Rahmat Fabian Aminuddin dan juga Kevin Kencana. Terima kasih.